Sejak didatangkan dari Chelsea, my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Buruknya kualitas bek sayap Juventus dalam 2 tahun terakhir memang menjadi dilematis. Di saat Juve berfokus melakukan pembenahan di sektor gelandang dan penyerang, bek sayap justru makin memperlihatkan bahwa posisi ini statusnya menjadi teramat genting, khususnya di sisi kanan. Juan Cuadrado yang awalnya begitu diandalkan oleh Allenatore Massimiliano Allegri justru tampil mengecewakan. Mau tidak mau, Allegri dan manajemen mengambil keputusan yang terbaik untuk tim. Juan Cuadrado pun resmi tidak diperpanjang kontraknya. Musim ini adalah akhir dari perjalanannya bersama Juve. Lantas, siapa yang layak untuk menjadi suksesornya? Dengan beralihnya Danilo menjadi bek tengah dan performanya cenderung konsisten, beberapa kandidat yang berpeluang besar menjadi andalan di sektor kanan pertahanan Juve. Saya akan coba berspekulasi secara realistis terkait hal ini. Mari kita paparkan. Enzo Barrenechea, salah satu pemain Juve Next Gen yang bersinar di musim ini. Bahkan, dia telah melakukan debutnya di tim utama Juve saat laga terakhir UCL melawan PSG. Posisi naturalnya adalah gelandang, tepatnya sebagai gelandang bertahan. Tapi menilik banyaknya talenta muda di Juve di lini tengah seperti Locatelli, Fagioli, Miretti, kemudian ada juga pemain yang sedang disekolahkan ingin kembali karena performa hebatnya saat bersekolah seperti Rovella dan Caviglia. Rasanya sulit bagi Barrenechea menemukan ruangnya. Belum lagi keinginan menggebu Juve akan hadirnya Sergej Milinkovic-Savic akan makin terjal jalan Barrenechea. Namun, jika Allegri berani berinovasi dengan memindahkannya menjadi fullback kanan, saya rasa ini peluang bagus bagi Barrenechea. Maka, saya rasa peluang Barrenechea menjadi suksesor Cuadrado sebesar 20%. Pemain yang satu ini sebenarnya suksesor ideal Juan Cuadrado, bahkan berpotensi bisa lebih hebat dari Cuadrado. Mengingat usianya baru 21 tahun, Wilfried Singo merupakan salah satu properti terpanas di Mercato. Tapi, mengingat statusnya sebagai pemain andalan Torino, maka akan sangat sulit Juve merekrutnya, kecuali dengan harga yang sangat mahal. Hal yang sejatinya sangat sulit di saat Juve mendapatkan sejumlah masalah keuangan. Maka dari itu, hanya sebesar 30% peluang Wilfried Singo untuk menggantikan Cuadrado. Musim ini benar-benar musimnya para pemain muda Juve untuk unjuk gigi, tidak terkecuali bagi Tommaso Barbieri. Dia merupakan andalan Juve Next Gen di sisi kanan pertahanan. Hanya tinggal masalah waktu saja namanya akan reguler di sisi kanan pertahanan tim utama Juve. Jika belum benar-benar menggantikan Cuadrado, setidaknya dia telah jauh lebih baik dari Mattia De Sciglio. 35% peluangnya menggantikan Cuadrado. Saat memperkuat Fiorentina, bermain di posisi bek sayap memang bukan hal yang asing bagi Federico Chiesa.
cukup sering Chiesa bermain di posisi bek sayap. Dengan daruratnya posisi ini, Max Allegri sempat terpikirkan untuk memainkan Chiesa di posisi bek sayap kanan. Tapi saya rasa dengan segudang potensi yang dimiliki Chiesa, akan sangat disayangkan Chiesa hanya dimainkan sebagai bek sayap kanan. Oleh karena itu, peluangnya menggantikan Cuadrado hanya sebesar 40%. Joachim Mæhle, pemain Denmark yang bermain di Atalanta. Namanya seringkali disebut di Mercato Juve saat Juve akan melakukan pembenahan di sektor fullback kanan. Dialah pemain yang meyakinkan Atalanta hingga akhirnya berani melepas Robin Gosens ke Inter Milano. Potensinya sangat terpancar saat bermain begitu gemilang di Euro 2021. Sayangnya posisi naturalnya ada di sisi kiri pertahanan, bukan di kanan. Saya tidak yakin dia juga akan sama bersinarnya seperti di sisi kiri jika bermain di sisi kanan pertahanan Juve. Peluangnya hanya sebesar 45% untuk menggantikan Cuadrado. Nama yang satu ini terasa tidak cukup familiar karena dia hanya bermain di Spezia. Namanya Emil Holm. Usianya masih 22 tahun. Banyak potensi yang bisa digali dari pemain ini. Di timnas Swedia pun 2 caps telah diraihnya. Naturalnya memang sebagai bek kanan. Jika Juve berhasil mendapatkan Holm, karirnya bisa cukup hebat. Saya beri persentase 50% untuk kemungkinannya menggantikan Cuadrado. Yang terakhir, menurut saya adalah solusi suksesor yang paling realistis untuk menggantikan Cuadrado. Peluangnya saya beri kemungkinan sebesar 60%. Sosok ini adalah Marley Ake. Sosok yang telah berlaga sebanyak 18 kali bagi tim utama Olympique de Marseille, tapi memilih berlabuh ke Juve meski hanya akan berlaga di Serie C bersama Juve U23 kala itu. Jejak karirnya pun cukup menyerupai Cuadrado. Awal bermain sebagai penyerang sayap kanan, kini lebih sering bermain sebagai gelandang kanan, bahkan tidak jarang menjadi bek sayap kanan. Dari segi gaya bermain pun cukup identik dengan Cuadrado, bahkan lebih baik untuk hal timing. Sepulihnya dari cedera, jika dia tidak dipinjamkan, maka saya yakin Akelah orang yang tepat akan berada di wingback kanan Juve. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.